warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengadakan sebuah debat yang bertemakan dampak politisasi SARA terhadap kerukunan dan dengan judul waspada politisasi SARA dalam pemilu. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota debat, yaitu yang pertama ada pembicara satu dari kelompok pro. Perkenalkan, nama saya Febriana Tania Aksen 7. Dan selanjutnya adalah pembicara satu dari kelompok kontra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Mulane dari absen 18. Selanjutnya pembicara dua dari kelompok pro. Perkenalkan, saya Rosyana Indriana absen 29. Dan selanjutnya pembicara dua dari kelompok kontra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Putri dari absen 16. Dan selanjutnya pembicara tiga dari kelompok pro. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia dari absen 21. Dan terakhir adalah pembicara kontra yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Muslim Indonesia dari absen 26. Untuk mengawali dari sesi debat ini, kami akan dimulai dari pembicara satu yang dipersilakan untuk menyampaikan aspirasinya dalam kelompok pro. Izinkan saya untuk menyampaikan argumen saya. Yang pertama, politisasi SARA dalam pemilu merupakan hal yang harus dicegah dan diwaspadai agar tidak terjadi, sebab politisasi SARA ini bisa menjadi ancaman yang berbahaya dalam pemilu. Jika politisasi SARA ini dibiarkan, maka akan menimbulkan konflik dalam pemilu yang mana akan berdampak besar bagi kerukunan kita semua. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia harus mencegah itu semua. Karena setiap pemilu diadakan, politisasi itu selalu ada, yaitu menyogok atau memberi imbalan kepada orang lain agar memilih dirinya sendiri. Hal tersebut membuat pemilu setiap tahunnya selalu terjadi kericuhan akan suatu golongan yang mana membuat kerukunan antar warga terancam. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa Indonesia harus melakukan pencegahan terhadap hal tersebut. Langkah awal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi hal itu terjadi dengan menegur oknum-oknum yang terlibat, setidaknya mereka akan masih jerah dan sadar diri. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah tanggapan dari pembicara satu kelompok kontra mengenai apa yang disampaikan oleh pembicara satu kelompok pro. Dipersilakan. Izinkan saya membaca pendapat saya. Saya tidak setuju dengan itu semua. Hal itu tidak bisa kita cegah karena itu bisa menguntungkan warga yang lain sebab mendapatkan uang dan bisa untuk penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari, tidak merugikan orang lain, bahkan menguntungkan. Karena ekonomi orang lain itu berbeda-beda. Dengan adanya hal itu, banyak warga yang merasa terbantu meskipun itu tidak seberapa. Oleh karena itu, menurut saya itu wajar-wajar saja dan tak perlu dicegah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas aspirasi yang disampaikan oleh pembicara satu kelompok kontra. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara dua dari kelompok pro. Silakan. Baik, saya akan mensuarakan argumen saya. Sebelumnya mohon maaf, tetapi hal itu sangat tidak wajar. Apalagi yang berbau menyogok itu merupakan hal yang salah dan tidak bisa dinormalisasikan. Karena di UUD 1945 sendiri nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan antar UUD pemberantasan tindak pidana korupsi menyederhanakan. Korupsi dalam 7 kelompok antara lain adalah menyebabkan kerugian negara, suap menyuap, gratifikasi dan lain sebagainya. Dari ketujuh kelompok tersebut, pasal suap menyuap, oknum yang terlibat akan dikenai hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama adalah 20 tahun. Hal tersebut juga sangat merugikan pihak lain yang menjadi paslon. Jadi hal yang berkaitan dengan suap menyuap itu tidak dinormalisasikan dan hukum tentang itu masih berlaku. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas aspirasinya dari pembicara dua kelompok pro. Sekarang saya akan mempersilakan tanggapan dari pembicara dua kelompok kontra mengenai apa yang sudah disampaikan oleh pembicara dua kelompok pro. Silakan. Baik, terima kasih sudah mengizinkan saya menyampaikan pendapat saya. Secara kesampingan dulu, kritik tersebut kita lihat dari sisi positifnya. Mungkin saja orang yang mendapatkan uang atau biasanya disebut serangan fajar itu dari pihak yang akan mereka coblos atau pilih.
kita tidak bisa menyamaratakan ke sisi negatifnya saja seperti merugikan orang lain dan lain sebagainya. Itu saya lihat di lapangan langsung banyak orang yang mengatakan bahwa hal itu sangat membantu karena melihat perekonomian di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Jadi jangan terlalu sering membawa hukum bila hal itu membantu masyarakat banyak. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian aspirasi dari pembicara juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga oleh Najwa Safira mengenai beberapa aspirasi atau perdebatan dari pembicara 1 dan 2 pro dan kontra, dan selanjutnya adalah pembicara. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan aspirasi saya. Hukum tetap hukum dan masih berlaku di Indonesia. Bagaimanapun itu, hal tersebut tidak bisa kita normalisasikan meskipun menguntungkan banyak masyarakat. Jika kita abaikan hal ini dan tidak dijeda, maka Indonesia akan semakin rusak dan kekurangan banyak orang-orang jujur. Maka dari itu langkah awal yang harus kita ambil adalah menjadi warga negara yang bijaksana dan merubah mindset kita agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal buruk, karena kita akan menjadi penerus bangsa di masa depan. Maka dari itu kita awali dari diri kita sendiri lalu orang lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian yang sudah diberikan oleh pembicara ketiga kelompok pro. Selanjutnya adalah tanggapan atau aspirasi dari pembicara ketiga kelompok kontra. Baik, saya akan menyampaikan pendapat saya. Ya, saya sadar dan setuju dengan pernyataan Anda bahwa di Indonesia memang banyak yang melakukan dan menerima suap, namun di satu sisi masyarakat Indonesia rata-rata pelajar yang mana mereka memang menerima suap, tetapi mereka tetap memilih pilihan paslon yang visi dan misinya sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Karena para pelajar saat ini pintar-pintar dan berwawasan luas sehingga mereka tidak akan salah pilih walaupun ada yang suap. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian pendapat dari masing-masing pihak. Selanjutnya adalah sesi kesimpulan yang akan disampaikan oleh pembicara. Untuk kesimpulannya, jadi kesimpulannya adalah memang betul masyarakat Indonesia banyak yang melakukan suap menyuap dan itu harus dijelas sebagaimanapun hal itu tidak akan terjadi lagi di pemilu yang akan datang. Meskipun masyarakat menerima suap dan dari paslon lain, tetapi mereka tetap memilih paslon yang sesuai dengan hati nurani mereka. Ya, terima kasih. Terima kasih atas aspirasi yang sudah diberikan oleh para pembicara 1, kedua, dan juga kesimpulan yang sudah disampaikan. Mungkin sekian perdebatan atau pembahasan mengenai tema dampak politisasi sara terhadap kerumunan dengan judul dalam pembahasan kali ini adalah waspada politisasi